Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustaz Muhammad Thorik dalam lanjutan materi Tauhid kelas 7 Madrasah Sanawiyah Qudusiyah Putri. Ya, sebelumnya mungkin ya agak banyak noise-nya karena maklum rumah saya ini berada di pinggir jalan, jadi mungkin banyak suara motor lalu lalang. Jadi mohon didengarkan dengan baik-baik. Langsung saja untuk penjelasan selanjutnya. Kemarin kita sudah sampai pada pembagian sifat menurut atau versi dari Imam Al-Asy'ari, di mana beliau membagi sifat wajib itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama salbiyah, yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, dan yang terakhir ma'ani. Kemarin sampai penjelasan pada sifat ma'ani yang pertama, yaitu sifat qudrat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan untuk sifat yang kedua, yaitu gandengannya qudrat, yaitu sifat iradah. Nah, sifat iradah di sini kalau secara bahasa itu mempunyai arti kehendak atau keinginan. Sama dengan sampean punya cita-cita atau keinginan, itu juga iradah. Cuma secara istilah dari ilmu tauhid, sifat iradah yaitu sifat yang menempel pada zatnya Allah yang bersifat qadimah, yang dengan sifat tersebut Allah menentukan yang terjadi dengan mungkinat. Berarti sifat roda ini fungsinya taksis dalam artian menentukan apakah orang ini nanti akan dilahirkan atau tidak. Kemudian ketika lahir nanti dia akan berjenis kelamin perempuan atau tidak, dia tinggi atau pendek, warna kulitnya hitam, putih atau pelangi. Nah, itu namanya iradah. Berarti menentukan. Makanya orang itu tidak punya iradah, dalam artian dia tidak bisa menentukan dari siapa dia lahir, kemudian warna kulitnya apa, bangsa apa, rasnya apa. Ya boleh saja sampai itu berandai-andai, kalau saja dulu saya itu anaknya raja, saya nggak mau berikan sama ibu saya yang sekarang umpamanya. Tapi ya sampai tidak hanya bisa berandai-andai, karena tadi iradah Allah ini yang menentukan semua kejadian yang ada di dunia ini. Ya contohnya corona tahun 2020, kok nggak nanti saja tahun 2024, atau kok nggak nantinya aja kalau sudah hari raya Idul Fitri kelewat. Kan saya mau mudik umpamanya nggak bisa mudik, atau mau satu rahim karena di lockdown umpamanya. Ya ini sudah jadi ketentuan. Berarti semua yang sudah diiradahkan oleh Allah nanti akan diwujudkan lewat qudrat. Makanya kemarin saya bilang bahwasanya qudrat dan iradah ini ibaratnya sifat yang bergandengan. Allah beriradah kemudian diwujudkan. Allah berkehendak Anda menikah, maka kemudian diwujudkan dengan qudratnya Allah sampai akan menikah. Nah, iradahnya Allah ini juga tidak ada yang bisa menghalangi. Sampai nggak bisa memaksakan kehendak sampean. Umpamanya sampean berkehendak atau punya cita-cita umpamanya ingin jadi orang yang sukses. Ternyata sampean kok diiradahkan Allah jadi orang yang gagal, umpamanya. Maka itulah yang akan terjadi. Makanya ketika iradah Allah yang terjadi, manusia hanya bisa pasrah dan menerima. Bolehlah manusia boleh punya kehendak, punya cita-cita, punya keinginan, tapi kembali lagi bahwasanya yang akan terjadi adalah iradahnya Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi Allah lah yang akan, keinginan Allah lah yang akan terjadi. Makanya boleh saja sampai bercita-cita tinggi, punya keinginan yang tinggi, silakan diusahakan, tapi nanti ketika kok hasilnya tidak sesuai, ya kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya manusia boleh berkeinginan, boleh punya kehendak, ya tapi sekali lagi penentu hasil akhir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iradah. Jadi innama qaulul syai'in idza arada wa yaqulu lahu kun fayakun. Berarti ketika Allah sudah mengiradahkan, maka itu yang akan terjadi. Apa yang tidak diiradahkan Allah, walaupun sampean ingin itu, maka tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu sifat ilmun.
Kalau secara bahasa maknanya adalah pengetahuan, ilmu atau pengetahuan atau pengertian. Nah, secara istilah tauhid, ilmu adalah sifat yang bersifat qadimah yang menempel pada zatnya Allah. Yang dengan sifat ini, dengan sifat Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang wajib, mustahil maupun yang jaiz bagi Allah. Innallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah itu mengetahui segalanya, tidak ada yang samar bagi Allah. Nah, perbedaannya di mana dengan ilmunya manusia? Kalau manusia itu ilmunya didahului dengan ketidaktahuan. Sampai sebelum sekolah nggak bisa baca, nggak tahu huruf A B C D. Nah, tapi setelah sekolah sampai hanya tahu A B C D. Sampai dulu nggak bisa hitung-hitungan 1 tambah 1 nggak tahu kalau hasilnya 2. Setelah sekolah baru tahu 1 tambah 1 2. Berarti kalau ilmunya Allah tidak didahului dengan sifat jahil atau sifat bodoh. Beda dengan ilmunya makhluk. Dan ilmunya Allah tidak terbatas, sedangkan ilmunya makhluk terbatas dengan apa-apa yang dia ketahui. Berarti ilmunya makhluk itu ya akan terpengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuannya. Semakin banyak pengalamannya, semakin banyak pengetahuannya, maka semakin banyak yang dia tahu. Tapi tadi ilmunya manusia tidak akan bisa meliputi segalanya, karena banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Berbeda dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu meliputi segalanya. Nah, itu sifat ilmu. Dan Allah wajib punya sifat ilmu, sebagaimana Allah wajib punya sifat qudrat dan irodah. Karena kan tidak mungkin seorang Tuhan atau pangeran itu nggak tahu apa-apa. Maksud nggak tahu apa-apa jadi pangeran, nggak tahu makhluknya ada berapa, nggak tahu jumlah malaikatnya ada berapa. Jadi sifat ilmu ini wajib, dan ilmunya Allah misalnya tadi meliputi semuanya, segala hal diketahui oleh Allah, baik yang wajib, baik yang muhal maupun yang jaiz, semuanya diketahui oleh Allah. Kalau ilmunya manusia terbatas, sebatas pengetahuan dan sebatas pengalaman. Apa yang sampai tidak ketahui ya akan sampai ketahui nanti kalau sampai ketahui. Nah, itu untuk yang ilmu. Kemudian yang selanjutnya ada hayat. Hayat ini kalau secara bahasa maknanya hidup, artinya hidup. Kalau secara istilah tauhid, hayat adalah sifat yang bersifat qadimah yang menempel pada zatnya Allah, yang dengan sifat ini Allah berhak atau bisa menyandang sifat ma'ani yang lain. Ya berarti Allah ya wajib punya sifat hayat, karena nggak mungkin tiba-tiba Tuhan meninggal. Kalau Tuhan meninggal terus siapa nanti akan disembah? Siapa yang akan kemudian merawat bumi dan langit, yang akan meneruskan keteraturan yang sudah ada? Kan tidak mungkin dibuat pemilu untuk mencari Tuhan yang baru. Kalau Allah meninggal ya otomatis ya bumi langit itu tidak akan wujud. Karena Allah yang menjalankan semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Jadi untuk bisa mengatur itu semua Allah ya harus hayat, harus hidup. Perbedaannya dengan hayatnya manusia. Kalau hayat manusia itu ada ruhnya. Berarti sabab hidupnya manusia itu ada ruh. Kalau ruhnya dicabut dari jasad, otomatis jasad itu akan meninggal. Sedangkan Allah itu hayatnya bila ruhin, tidak ada ruhnya. Karena kalau ada ruhnya nanti ketika kiamat Israfil meniup sangkakala ya otomatis akan kecabut. Jadi nanti kalau pokoknya Allah kok kecabut nyawanya, ada ruhnya yang hidup ya nanti tinggal Israel doang. Makanya perbedaannya di situ, sehingga Allah itu dia bersifatan hayat, hidup, dan hidupnya baqo, bersifat abadi, tidak akan mengalami yang namanya meninggal. Itu hayat. Kemudian yang kelima dan keenam itu ada sifat sama dan basor. Sepasang. Sifat sama itu artinya mendengar, basor itu melihat. Sedangkan kalau secara istilah tauhid, bahwasanya sifat sama adalah sifat yang bersifat qadimah yang menempel pada zatnya Allah, yang dengan sifat itu atau dengan sifat sama dan basor Allah mengetahui hal-hal yang maujud.
Nah, dengan sama Allah mendengarkan segala maujudat, dan dengan basor Allah melihat segala maujudat. Nah, sifat sama dan basor, pendengaran dan juga penglihatan. Ya manusia juga punya sama, punya basor. Tapi kalau samanya manusia ya terbatas, basornya juga terbatas. Manusia itu ada keterbatasan jarak. Ada keterbatasan jarak. Berarti semakin jauh ya semakin tidak terdengar, semakin jauh semakin tidak terlihat. Beda dengan Allah. Allah itu tidak ada jarak, semuanya terlihat jelas dan semua terdengar jelas oleh Allah. Ya sehingga umpamanya ada semut dalam semut hitam kecil berjalan di malam hari yang gelap, tidak ada lampu petromax sekalipun, itu diketahui sama Allah. Nah, cuma sama dan bahasanya Allah ya bila kaifin tidak menggunakan mata sebagaimana mata manusia atau menggunakan telinga sebagaimana telinganya manusia. Nah, kalau untuk yang ini kita hanya bisa ngomong wallahu a'lam. Tapi intinya Allah mempunyai sifat sama dan mempunyai sifat basor, bisa mendengarkan apapun dari segala maujudat dan juga bisa melihat apapun pada maujudat dimanapun. Makanya tidak akan ada orang yang bisa bersembunyi, mau dia bersembunyi di lem ulo atau bersembunyi di pucuk gunung atau dimanapun itu dalam gua yang gelap, Allah melihat semuanya. Dan juga Allah mendengarkan semuanya, nggak cuma yang ada hurufnya, bahkan sampai dengan hati manusia. Sampai kerentek apa, punya keinginan apa, don apa, ngasih wong ning ati. Itu semua Allah juga tahu. Nah, itu sama dan basor. Makanya kemahaannya adalah bahwasanya kalau sama bahasanya Allah itu tidak terbatas. Apapun itu, walaupun tidak terdengar, ya contohlah zikirnya batu atau zikirnya makhluk selain manusia dan jin, itu Allah juga mendengarkan itu semua. Beda dengan kita yang terbatas oleh jarak. Ya, mata kita terbatas oleh jarak dan juga cahaya. Peteng sithik ora ketok, remang-remang ora ketok. Apalagi kalau sudah ada yang minus, itu perlu bantuan. Kemudian yang terakhir dari sifat ma'ani adalah sifat kalam. Nah, sifat kalam itu secara bahasa artinya berbicara, kalam. Kemudian kalau secara istilah tauhid, yaitu sifat yang bersifat qadimah, yang menempel pada Allah, yang dengan sifat tersebut, yang tanpa huruf dan tanpa suara. Sekali lagi, secara istilah tauhid, kalam adalah sifat yang bersifat qadimah, yang menempel pada zatnya Allah, yang tanpa huruf dan tanpa suara. Berarti Allah punya sifat kalam. Sifat kalam ini misalnya tadi Allah untuk menjelaskan syariatnya, karena kan Allah punya aturan yang harus diberikan, harus dijalankan oleh makhluknya. Nah, maka wasilahnya adalah dengan sifat kalam. Tapi kalamnya Allah beda dengan manusia. Kalau manusia kan tersusun, ada abjadnya A, B, C dan sebagainya. Sedangkan kalau kalamnya Allah itu bila sautin wala harfin, tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Loh, kok bisa dipaham? Yo, karena Allah memberikan kepahaman. Ya memang tidak semuanya akan dapat memahami itu. Hanya Nabi, kemudian malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu yang diberikan pemahaman. Jadi tanpa suara, tanpa ada hurufnya. Ya kalau sekarang kalau kita gambarkan apa semacam gelombang gitu. Gelombang itu kan kita nggak bisa mendengar. Tapi kalau kita punya alatnya, kita bisa menangkap. Nah, kemudian alat itu akan menerjemahkan isi gelombang itu. Bisa audio, bisa audio visual. Ya, tapi tentu nggak seperti itu. Ini hanya sekedar penggambaran. Bahwasanya Allah menghitopi malaikat Jibril sebuah wahyu. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan pada Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril menyampaikan pada Kanjeng Nabi. Sama juga ketika Allah mewahyukan wahyu kepada Nabi Musa atau langsung pada Kanjeng Nabi, itu juga bila sautin wala harfin. Tapi Nabi kok paham? Loh, karena Nabi mempunyai alatnya. Kalau bahasa kasar, Nabi itu punya alatnya yang untuk menerjemahkan atau untuk menangkap kalam yang bila sautin wala harfin. Kalau kita kan nggak punya. Makanya walaupun Allah mewahyukan atau punya wahyu
langsung umpamanya, tapi kita tetap tidak akan bisa memahami karena kita nggak punya alatnya. Sama RCTI atau mungkin stasiun televisi yang lain menyiarkan dari Jakarta lewat pemancar, kita nggak punya televisi, kita nggak punya antena, ya tentu kita tidak akan bisa menangkap apa yang disiarkan dari sana. Tapi bagi orang-orang yang punya punya penangkapnya, punya alatnya, ya tentu mereka akan bisa menangkap dan bisa mengerti apa maksud dari kalam tersebut. Nah, itu saja untuk kali ini. Ya, itu mulai dari sifat ma'ani sudah selesai sampai dengan kalam. Nanti seperti biasa akan saya tampilkan keterangannya secara tertulis lebih lengkapnya di sini mungkin atau di sebelah sini mungkin. Nanti akan ada tampilannya, bisa Anda lihat, kemudian bisa sampaikan catat, atau mungkin nanti saya juga akan kirimkan filenya lewat wali kelas, bisa di download, kemudian nanti bisa di print. Nah, itu akan lebih lengkap beserta dalil akli dan dalil naklinya, karena ini terbatas waktunya, durasinya biar nggak terlalu panjang. Ya, saya cukupkan sekian. Ya, semoga semuanya sehat di rumah dan terbebas dari virus corona dan virus yang lainnya. Ya, belajar di rumah, jangan kemana-mana, sementara jangan keluyuran dulu. Hashtag tetap di rumah. Nah, itu. Jadi patuhi aturan yang sudah ada, jangan lupa belajar. Jangan habiskan kuota untuk main game online atau untuk yang lainnya. Habiskan kuota untuk belajar biar kuotanya lebih bermanfaat. Nah, sekian dari saya, jangan lupa subscribe dan like channel saya dan bunyikan loncengnya ting ting ting. Nah, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran yang terbaru dari saya. Oke, nanti tidak usah lewat wali kelas, langsung dapat pemberitahuan. Nah, itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.